Halo, nama saya Siti. Saya pasien Dokter Dino kalau nggak salah di angkatan pertama UMP. Awal saya mengalami anxiety, sebenarnya saya belum tahu anxiety itu apa, tapi ketika di 2005 saya kehilangan ayah saya yang begitu mendadak. Jadi paginya kami masih bercanda, siang masih bercanda, tiba-tiba menjelang maghrib ayah saya meninggal secara mendadak. Itu merupakan suatu pukulan terberat buat saya, kehilangan sosok yang selama ini jadi tempat berbagi, panutan. Setelah ayah saya meninggal, saya mengalami kayak sakit lambung atau apa karena terlalu memikirkan. Waktu terus berjalan, 2006 tiba-tiba bibi saya mengalami hal yang sama seperti bapak saya meninggal secara mendadak. Saya dengan bibi saya itu dekat. Meninggalnya pun sama dengan gejala yang sama, dengan paginya juga kita masih ngobrol, siang ngobrol, menjelang maghrib akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami nyeri dada sebelah kiri. Pokoknya itulah seperti kayak serangan jantung. Lalu saya merasa terpukul untuk kedua kalinya, merasa kehilangan, tidak terima kenapa orang-orang yang saya sayangi pergi secara mendadak. Akhirnya saya karena terlalu berpikir masuk rumah sakit. Untuk yang pertama kali masuk rumah sakit, dokter hanya bilang, ih nggak apa-apa. Gejalanya apa? Gejalanya masuk rumah sakit itu nyeri di dada, terus kesemutan gitu dok, di tangan, seperti apa yang orang tua saya alami, bapak saya ngalami sebelum nggak ada gitu kan. Berarti kamu mengasosiasikan kamu juga mengalami Iya, serangan? iya. Tambah ketakutan berarti? Ketakutan. Tapi waktu pertama kali masuk rumah sakit, dokter tuh hanya bilang, oh nggak apa-apa, asam lambung saya tinggi gitu. Tapi Akhirnya diperiksa saya EKG berarti ya? nggak sempat EKG. Akhirnya 2-3 hari di rumah, kemudian saya masuk lagi dengan rumah sakit yang berbeda gitu kan. Saya pikir cari second opinion kan, karena di rumah sakit yang pertama dikatakan nggak apa-apa, tapi saya merasa jantung saya berdebar-debar, nyeri di sebelah kiri seperti tertindih ada beban gitu, menusuk ke belakang gitu kan. Saya pikir wah jantung nih. Kemudian saya di EKG, karena di EKG panik, karena kan ketika kita di EKG panik otomatis irama jantung nggak bagus ya dok. Akhirnya saya dirawat sekitar seminggu. Dibilang, oh ini nggak apa-apa nih, asam lambung katanya. Pulang. Sebulan kemudian masuk lagi dok, rumah sakit dengan gejala yang sama. Akhirnya masuklah, dioper ke penyakit dalam, dirawatkan dari penyakit dalam, dioper ke jantung. Bu, sebelum kita melanjutkan yang tadi, ketika pulang itu sudah reda hilang gejalanya atau karena dianggap bisa rawat jalan, tapi gejalanya masih ada? Gejalanya masih ada, gitu kan. Tapi enggak. Jadi dia bukan hidden, apa namanya? Hilang timbul dok. Hilang timbul gitu. Jadi dia ada, nanti tidak ada, tidak gitu dok. Jadi saya merasa ketika pulang itu, oh ya, I'm fine gitu kan. Akhirnya aku pulang gitu kan. Nah setelah di rumah, saya mungkin melihat foto atau bengong atau apa, muncul lagi lah itu penyakit. Jadi tengah malam akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang sama. IGD kan dirawat, besoknya konsul penyakit dalam ke jantung. Dari jantung tuh aku disuruh ekokardiogram. Di eho ternyata oh ini jantungnya baik-baik aja katanya kan. Ibu umur berapa ditanya kan. Aku waktu itu umur sekitar 30-an ya dok, 2006 itu, 2006 2007 gitu dok pokoknya. Oh kata ibu nggak jantung nih. Akhirnya dibalikan lagi ke penyakit dalam. Dari penyakit dalam aku dikonsul ke jiwa. Psikiater. Ketemulah sama psikiater dok. Psikiater yang pertama aku kurang nyaman untuk bercerita gitu kan. Karena mungkin maaf ya dok, dia sudah tua gitu, udah gitu terlalu mendoktrin gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya nggak ini deh. Itu pun aku dikasih obat, cuman aku nggak tahu obat apa. Akhirnya pulang. Di 2008
pokoknya aku tuh keliling rumah sakit deh, Jakarta Utara, Pusat, pokoknya aku keliling Timur. Intinya aku tuh uh, mencari kesembuhan. Gue nih sakit apa gitu kan. Di EHO baik-baik aja. Di 2008 itu akhirnya dokter aku masuk rumah sakit daerah Jakarta Selatan mungkin, aku nggak tahu itu. Terus dia bilang, ibu masih di apa namanya yang memasukkan kamera itu endos, masih di endoskopi nih bu, katanya lambungnya bermasalah katanya kan. Akhirnya aku di endos ya kan. Itu tuh biaya mandiri gitu kan, tanpa ini dok. Jadi aku pikir pokoknya nggak peduli deh berapapun uang yang habis, yang penting aku mau tahu nih aku sakit apa sih gitu kan. Keluhannya masih sama dari yang sekalian. Keluhannya sama dok, keluhannya sama. Keluhannya sama. Di endos, iya tetap. Terus di endos enggak, dia ada luka tapi berapa senti gitu katanya kan, nggak terlalu mengkhawatirkan katanya kan. Akhirnya pulang lagi setelah dirawat. Nah yang terakhir itu aku masuk rumah sakit dekat rumah gitu kan, karena aku keliling-keliling rumah sakit penuh. Akhirnya yaudah masuk rumah sakit biasa, rumah sakit pemerintah aja deh, aku pikir gitu kan. Biasanya kemarin-kemarin swasta tuh dok. Akhirnya yaudah masuk rumah sakit ini. Dapatlah aku dokter dari penyakit dalam, aku dioper lagi ke jantung. Kata jantung, enggak, ibu enggak jantung ibu bagus, katanya gitu kan. Yang dirasa apa bu? Kata penyakit jantung. Ya aku ceritakan, aku berasa sakit di dada sebelah kiri, terus berasa kesemutan, terus di belakang pun seperti ada yang menusuk-nusuk gitu kan, pikiran aku macam-macam. Dalam pencarian itu gejalanya lebih dominan ke gejala fisiknya terasa, bukan kecemasannya belum? Kecemasannya terus gitu. Itu antara, jadi kalau kecemasan semakin tinggi, jadi itu semakin terasa dok. Jadi cemasnya ada. Nah ini ke rumah sakit itu karena keadaan panic attack, kemudian harus dibawa ke rumah sakit, atau memang karena mau kontrol doang gitu untuk cari second opinion? Karena dibawa ke rumah sakit karena panic attack, berasa nggak enak gitu kan, udah di EHO, terus tiba-tiba perawat yang ngomong, ibu kena serangan jantung ringan nih. Kita tambah panik dong dok. Di rumah sakit yang terakhir ini, akhirnya aku karena dia ngelihat sering, jadi aku berapa kali juga bolak-balik gitu kan, ke situ juga gitu kan. Akhirnya dokter penyakit dalam kasihlah aku ini ke psikiater akhirnya ini kan. Ke psikiater itu dapatlah aku psikiater yang menurut aku tuh enak lah diajak ngobrol gitu dok kan. Akhirnya aku berbagi sama dia. Dia tuh mendiagnosa aku tuh panic attack, panic disorder waktu itu. Panic disorder, aku dikasih obat racikan waktu itu. Obat penenang, itu kan racikan. Itu di 2008. Pokoknya aku tuh, yang aku bilang lu dok, aku tuh gak pernah lepas satu tas sama obat penenang. Yang satu tas itu obat penenang yang, pokoknya aku gak tahu deh itu racikan. Yang aku tahu tuh cuma yang aku inget sekarang gitu. Semuanya soalnya udah aku lupain. Alprazolam itu doang yang aku ingat dok. Jadi ketika aku minum itu aku tidur. Pasti aku tidur enak. Ntar bangun, kan yang pertama kali itu sehari 3 kali. Jadi begitu aku bangun pagi, dosisnya kan aku itu racikan dok, aku nggak tahu. Jadi itu berupa kapsul gitu kan. Tapi yang aku bisa baca itu cuma alprazolam doang gitu waktu itu kan. Jadi bangun pagi aku minum, nanti baru minum, makan, aku tertidur. Nanti bangun lagi siang, makan, tertidur gitu kan. Pokoknya berarti dong. Kenapa dok? Nggak produktif dong, tidur aja. Enggak, karena aku saat itu aku cuma tidur gitu kan dok, nggak ada inian gitu kan. Berat badan pun bertambah gitu, nggak ada, mesti pikiran cemas kan, begitu cemas datang langsung minum gitu kan. Terus nggak insom juga kan, biasa insom tuh di 2000 yang sebelumnya tuh aku insom dok. Lalu kejadian lah di 2009 ya kan, aku nemuin suami aku selingkuh di 2009 itu dok. 2009. Berapa? Kenapa dok? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. 99 tahun ya. Iya. 99, terus aku nemuin dia selingkuh dok gitu kan. Padahal selama ini dia tuh yang support aku kan, buat ayo sembuh buat anak-anak, ayo ini, pokoknya dia support lah gitu pokoknya. Tapi aku nggak tahu di belakangnya gitu kan. Jadi ketika aku masuk rumah, jadi dia di rumah aku gitu kan. Ketika aku masuk rumah ternyata, jadi aku tuh ngontrak di Depok gitu dok. Ibu aku di Jakarta. Jadi waktu itu aku di Jakarta.
gitu kan, di Jakarta untuk menginap. Ketika aku pulang di Depok, tetangga aku ngomong, kemarin ada suaminya tuh sama, dibilang ponakan aku gitu kan. Aku pikir, oh iya mungkin si Anu atau si B gitu kan. Nah, selang seminggu kemudian kejadian sama, tapi aku melihat dengan mata kepala aku sendiri pas buka pintu, tara, she do it in my bed. Itu tuh buat aku yang, aku speechless, pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ya menghela napas, terus otomatis kecewa iya, sakit hati iya, ingin pisah iya, tapi kan aku masih berpikir ini 4 anak-anak nih gimana kalau aku pisah gitu, sementara aku waktu itu kan nggak kerja. Jadi aku 4, waktu itu kan 4. Itu kan aku pikir kalau aku pisah sama dia, anak-anak gimana? Anak-anak bakal terlantar, anak-anak nggak punya bapak, aku masih bisa kerja nggak sih dengan kondisi umur segini, terus dengan penyakit penyakit yang aku rasa gitu kan. Terus aku konsul sama dokter jiwa kan, konsul terus, tapi kan dia semakin ngasih obat itu kan, penenang kan. Terus aku putusin untuk pisah waktu itu kan, setelah aku ngerasa kayaknya nggak bisa nih, aku mesti pisah gitu kan. Tapi di saat pisah itu aku benar-benar yang ngerasa kenapa sih orang yang gue sayangin tuh mesti hilang gitu, mesti entah meninggal, entah diambil orang, entah pokoknya mesti inilah, nggak apa namanya, kayak kekecewaan yang berlebihan gitu dok, gitu kan. Akhirnya aku putusin untuk keluar dan putusin 2 tahun lagi tuh keluar, tetap dengan obat penenang yang aku bawa gitu kan, rekomendasi dari dokter juga, jadi aku bisa beli gitu kan di sana. 2012 aku balik lagi ke anak sama siapa? Anak sama ibu. Waktu itu kan, karena aku pikir kalau aku di Jakarta nih aku pasti bakal kepikiran terus, aku sakit hati, aku bla 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 lah gitu kan. Dan aku kesana aku belum bisa memaafkan semua kejadian yang ini dok, yang dia beri ke aku gitu kan. Akhirnya di 2012 aku balik lagi ke Jakarta, menikah. Anda nggak pernah mengalami panic attack? Oh itu selalu tiap hari itu dok. Terkontrol karena obat? Kontrol nggak kontrol dok. Jadi saya kalau terkontrol emosinya nggak setakut sebelumnya karena sudah konsumsi obat? Nggak terkontrol juga, cuman jadi di hati tuh kayak berperang gitu dok, gitu loh. Merilekskan diri tuh kayaknya susah banget gitu, berjuang banget gitu buat untuk normal seperti biasa gitu kan. Di 2012 masih terus dengan obat penenang, 2012, 13, 14, 16 lah, terus aku masuk ke, tapi tetap loh dok, maksudnya aku searching gitu kan, aku tuh sakit apa sebenarnya gitu, kok dengan kondisi, kok kalau dicek baik-baik aja, cuman kok semasa berlebihan, kok takut mati, kok takut kehilangan anak-anak, kok takut gue bukan ibu yang baik atau apa gitu, banyak penyesalan pokoknya dalam hidup gitu dok, sama ketakutan yang berlebihan. Di 2016 itu aku coba masuk grup Gert and di Facebook, aku lupa deh, pokoknya aku udah di-kick dari situ deh dok. Sama gitu. Iya, aku udah di-kick gitu kan. Nah waktu itu dokter nerbitin buku kalau nggak salah waktu itu. Bukan Afi ya? Aku lupa dok, pokoknya aku udah nggak di situ deh. Soalnya dokter ngomong, ketika kamu masuk grup isinya tentang kematian, left, kata dokter kan gitu kan, tentang keluhan orang, left gitu kan. Ansietas Forum Indonesia itu, saya masih ingat saya di situ karena terlalu vokal. Aku nggak tahu, pokoknya dokter bilang kalau ketika di satu grup itu yang isinya cuman untuk menjatuhkan mental kamu, udah live aja gitu kan. Akhirnya aku live dari situ. Jadi aku pertama kali lihat buku dokter tuh di 2016. Waktu itu aku tanya, saya masih nanya Pak gitu kan, saya belum tahu kalau dokter itu dokter gitu. Aku pikir tuh penjual buku biasa seperti yang ada di situ kan banyak tuh yang jual buku-buku itu dok. Aku tanya, Pak beli buku ini di mana? Di Gramet ada nggak? Gitu kan. Kata dokter nggak ada gitu, adanya di Pramuka waktu itu. Jadi dari rumah aku sekitar 1 jam lah ke situ, ke tempat itu gitu kan. Ya udah akhirnya aku beli buku terus aku japri dokter kan,
aku tanya-tanya, terus dokter nyari, ya udah masuk ke grup UMP ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, aku baru tahu kalau aku itu setelah aku baca buku, oh jadi penyakit aku tuh ini, engsi ini gitu, Dok. Ya udah akhirnya aku masuk tuh. Aku masuk nggak lama udah masuk tuh. Aku sama udah kalau nggak salah gitu masuk. Nah, akhirnya dari situ saya masuk ke grup yang pertama kali kan suruh sharing apa namanya? Pertama kali masuk grup itu kan disuruh sharing tentang ya seperti ini, awalnya kenapa, terus jadi kenapa, sampai akhirnya dokter tuh ngasih solusi, ngasih oh kalau misalnya engsi ada pengalihan, kamu mesti begini, mensuggest diri, memaafkan masa lalu yang saya telepon dokter jam 12, dok saya nggak bisa tidur nih, tiba-tiba saya begini, saya bangunin gitu kan, saya ini kan ya, saya baru tahu ketika masuk grup itu, oh jadi yang saya search ini ternyata selama berapa tahun dari 2009 saya pakai obat penenang sampai 2016. Itu ketika saya mencoba membuang obat penenang, memang awalnya memang berat ya dok, nggak bisa tidur saya begitu obat penenang itu dibuang kan, tapi kan dokter ngeyakinin, oh kamu bisa, itu tanpa obat penenang tuh kamu bisa hidup normal seperti biasanya kan, setelah bertahun-tahun dengan tas yang isinya semua obat racikan kan. Akhirnya saya belajar apa dok, yang pertama kali pengalian ketika engsi itu datang, hentakan kaki, itu pertama kali saya kerjakan tuh yang 3-6 ya, ambil nafas 3 kali, terus tahan 3 menit ya, 3 detik, tahan 3 detik, terus buang selama 6 detik. Itu saya lakukan terus. Itu pun bukan proses yang sekali jadi langsung gitu kan, semua butuh proses. Sedikit akhirnya obat penenang saya buang. Akhirnya ketika saya sempat nakal juga. Jadi ketika dokter jangan pakai obat penenang, malamnya saya pakai ya kan, belum apa namanya? Belum 100% mengikuti saran gitu kan, sampai pada akhirnya saya oh iya, gue kan pengen sembuh gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk ketika saya satu kerjaan sama mantan, ingat nggak dok? Saya bilang, dok gue satu kerjaan nih dok, saya telepon malam-malam. Akhirnya saya coba mengikuti kata dokter untuk memaafkan, untuk menerima semua orang tuh pasti kembali, mati itu pasti ada gitu kan, meninggal itu pasti ada gitu kan. Terus memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya dalam hidup, ikhlas, sabar ya, pokoknya semua yang di grup itu yang dokter katakan, alhamdulillah saya kerjakan, dan ya it's me now. Itu berapa lama prosesnya? Kita kalau saya nggak lama ya? Saya nggak lama dok, karena saya waktu itu berpikir anak gitu loh, motivasi terini saya itu anak. Jadi gue pengen hidup normal, pengen ngasih kehidupan yang layak buat anak-anak gue. Kalau ibunya sehat, udah pasti anaknya sehat. Kalau ibunya sakit, otomatis anaknya sakit. Aku pikirnya gitu waktu itu. Maksud saya gini, ketika kamu kan perjuangan pertama melepaskan obat. Iya, perjuangan pertama. Dan ketika melepaskan obat, berapa lama juga efeknya terhadap ketika serangan itu tidak muncul lagi? Cepet sih dok, nggak sampai mungkin sekitar 7 harian deh dok kalau nggak salah. Berarti kamu melakukan semua tips yang diajarkan? Iya dok, benar. Memang kenapa dok? Berdamai dengan diri sendiri. Ya. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Gitu. Iya, saya selalu gitu. Saya selalu hal pertama yang saya lakukan sekarang kalau pagi bangun, berkata, oh hari ini pasti baik-baik saja, hari ini pasti bahagia. Pokoknya saya berkata bahwa mensuggest, memotivasi diri sendiri ketika bangun tidur. Jadi dari sejak itu sampai sekarang masih ada relapse atau bagaimana? Alhamdulillah sih dok. Nggak ada ya. Kemarin beban terbaru saat ya kita bukan mengungkit lagi ya, yang anak meninggal itu, tapi ketika itu kan momen yang sangat
sangat memilukan kan gitu, karena anak yang kesayang, dan itu memang sama sekali tidak rileks. Nggak ada sama sekali dok. Karena sudah mampu untuk memilih responnya. Iya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada dok. Sampai sekarang pun saya berpikir Allah lebih sayang dia gitu. Berarti cara meresponnya sudah dalam kendali ya, tidak lagi sudah dok, sudah dok, ya. Sudah. Oke lah, jadi terakhir pesan-pesan kepada para penderita ansietas disorder. Apa kira-kira yang bisa dibagikan? Cobalah untuk berpikir positif, ikhlas, sabar, berdamailah dengan masa lalu, coba memotivasi diri sendiri dengan yang baik-baik. Semua orang berhak bahagia dan kita pun berhak bahagia. Satu lagi, jangan terlalu mikirin omongan orang. Dan saya yang masih membekas tuh kata dokter, jangan biarkan kita stres karena orang, tapi biarkan orang stres karena kita. Itu dok. itu masih tersimpan dok. Itu motivasi saya ketika orang mulai saya sudah mulai goyang tuh saya, oh ya jangan biarkan kita stres karena orang, tapi biarkan orang stres karena kita. Dok, saya belum pernah nyampein makasih dok. Hari ini saya makasih dok ya, makasih banyak. Sering saya repotin loh dok malam-malam gitu. Padahal mesti jagain siapa dok? Anak pertama dokter tuh yang cowok, sementara si ibu lagi pergi haji doang nggak salah waktu itu. Oh iya ya. Saya telepon malam-malam iya. Sementara istrinya dokter lagi pergi haji, saya telepon dok, istri saya kumat nih gini. Iya. Saya pun kayaknya gitu. Jelas ya. Iya, Ibu Evi istrinya dok ya kalau nggak salah itu lagi pergi haji kalau nggak salah waktu itu. Oh kebetulan saya belum tidur nih lagi jagain anak kata dokter. Iya. Jadi makasih banyak. Jadi karena banyak orang yang terbelenggu dengan pemikirannya, kemudian terjebak dengan simptom-simptom tanpa memikirkan proses. Padahal masa lalunya dia hanya fokus kepada gejalanya, dan dia ya seperti Siti alami dulu lah, sibuk ngurusin satu dokter lagi, dokter lain, memikirkan simptom. Kenapa gejala ini, periksa jantung, periksa eko, semua normal gitu kan. Sampai ke orang pinter dok. Iya ya. Iya udah simpel malah ke orang pinter. Rumah sakit itu ya kan, gelarnya. Nah kita ketika dibimbing, maka yang dia difokuskan itu bukan pada simptomnya, tapi pada beban masa lalu, dan itulah yang sekarang saya ingin eksplorasi ke banyak orang gitu, karena orang ya itu tadi, kalau dia fokusnya kepada simptom, ya dia lupa bahwa penyebabnya itu sebetulnya ada di beban. Jadi ibarat orang minum tanpa sengaja dia minum susu basi, kemudian dia mencret, dia sibuk ngurusin kenapa mencret saja gitu. Padahal yang menyebabkan mencretnya karena susu basinya. Ya, kenapa dia NC, kenapa dia panik? Ya karena beban masa lalunya nggak beres. Iya benar dok. Yang dianggap tidak terfokus sampai saat ini. Jadi dia hanya sibuk makan obat. Ya kayak Siti lah 7 tahun. Iya. 9. Lebih dok. Dari 2006 sampai 2006. Dari 2006 benar. Iya 2006 sampai 2016. Itu kita bimbingan WP sebulan 2 bulan kali ya? Iya. Aku lebih dok, karena kan aku kan pengobatannya sih aku sebentar, prosesnya dok, karena kan aku ikutin semua prosesnya. Cuman aku ikut grup itu lama gitu dok. Sampai kemudian saya undang lagi untuk grup berikutnya kan? Enggak, maksudnya Siti kan saya undang kan, itu kan saya buat grup baru. Grup 1 udah selesai, kita buat grup baru, dan Siti karena orang yang sudah berhasil saya masukkan lagi ke grup berikutnya. Iya, yang grup kedua itu dok. Ya. Jadi maksud saya adalah proses penyembuhan Sitinya itu, maksud saya kan nggak lama ya? Nggak lama dok. Aku nggak sampai sebulan dok, karena waktu itu kan aku termotivasi buat sembuh, dan aku kan waktu itu, ternyata yang aku obati selama ini tuh ininya bukan, jadi aku cuma minum obat gitu loh, gitu dok. Jadi aku proses seperti yang dokter bilang itu, jadi kenyang dengan obat penenang dok. Oke lah, jadi nggak semuanya salah penenang asal penempatannya gitu. Kalau sekali ya makan, tapi kalau memang sumbernya itu di pikiran, ya pikirannya dibereskan. Iya dok, aku pikirannya dok.